Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 381. Beliau memberikan rusaknya penguasa karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama karena hubbud dunya. Kecintaannya pada dunia dan kedudukan. Ya kan? Dan barang siapa yang dikuasai oleh ambisi duniawi, mereka tidak akan mampu mengurus rakyat kecil. Nah ini. Apalagi penguasanya. Makanya Allah lah tempat meminta segala persoalan. Itu kata Imam Al-Ghazali. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah mengatakan, jadi ulama itu ulama yang paling jahat di kolong bumi ini, ya kan? Manusia yang paling jahat di kolong bumi ini. Jadi ulama itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, dengan ucapannya dia ngajak ke surga, dengan perbuatannya dia ngajak ke neraka. Itulah ulama su. Bahkan Buya Hamka juga menegaskan rusaknya rakyat karena rusaknya penguasa, rusaknya penguasa karena rusaknya ulama, rusaknya ulama karena hubbud dunya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita melanjutkan bahasan kita pada bulan yang lalu tentang bahayanya sekularisme dan liberalisme. Sekularisasi dan liberalisasi Islam. Bulan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana dampaknya atau implikasinya terhadap negara, terutama di Indonesia. Nah, hari ini, pagi ini kita mencoba membahas tentang bagaimana dampaknya atau implikasinya bagi ormas Islam. Ini tentang bahaya sekularisasi dan liberalisasi. Para ummahat yang dimuliakan Allah, sejarah berulang. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Walan tajida sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu berlaku sejak dulu kata Allah. Dan kalian tidak akan pernah melihat perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai rotasi alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan langit tanpa tiang ini mengabarkan bahwa sejarah itu berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Kalau dulu ibu-ibu ada istilah nasakom. Ibu yang sepuh-sepuh masih ingat itu. Nasakom itu nasionalis, agama, dan komunis.
Itu Nasakom jilid 1. Jadi kayak kata Kiai Haji Tengku Zulkarnain, Allahumma yarham, sudah meninggal beliau. Nasakom itu nasionalisnya itu PNI dulu itu, yang dipimpin oleh Pak Karno, Partai Nasionalis Indonesia, PNI. Agamanya Partai NU, Nahdlatul Ulama. Karena waktu itu Presiden Soekarno itu ngajak tokoh-tokoh NU ke Mekah, ya kan, ya, haji. Tapi Pak Karno ngerayu, merayu supaya NU keluar dari Masyumi. Akhirnya NU keluar dari Masyumi, mendirikan Partai NU. Jadi agamanya di sini adalah Partai NU. Komunisnya PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, sehingga Pak Karno pidato, Nasakom bersatu, hancurkan kepala batu. Nah, ibu ini masih ingat ini, ya, ya kan, sama ibu, ya, ya. Jadi Nasakom bersatu itu apa maksudnya? PNI, Partai NU dan PKI bersatu melawan Masyumi. Kepala batu itu disebut Masyumi. Nah, itu. Jadi dulu seperti itu sejarahnya, Bu. Sehingga kalau pemilu 55 itu benar-benar luar biasa itu. Pertarungannya antara PKI dengan Masyumi, ya kan? Antara Nasakom ini. Nah, ini Nasakom jilid 1. Sehingga puncaknya terjadi peristiwa G30S PKI. Ini sejarah. Nah, Allah kan sudah menegaskan dalam surah Al-Fat ayat 23 tadi. Sejarah akan berulang. Nah, itu. Nah, sekarang muncul lagi Nasakom jilid 2. Nasakom jilid 2 itu nasionalisnya PDIP. Agamanya Islam Nusantara. Ya kan? Kemudian komunisnya PKI Perjuangan. Ini Nasakom jilid 2. Nah, ibu-ibu. Nah, waktu itu ketua PBNU dipimpin oleh Profesor Dr. Said Agil Sirot. Said Agil Sirot. Ya kan? Nah, apa itu Islam Nusantara? Jadi kata Profesor Said Agil Sirot, ketua PBNU waktu itu, Islam Nusantara itu bukan madhab, bukan aliran, tapi tipologi. Mumayyizat itu kan kalau anak sudah baligh, itu kan bisa membedakan antara yang benar dan salah. Nah, itu. Khosois kan keumuman. Nah, itu. Islam yang santun, berbudaya, ramah, toleran, berakhlak, dan berperadaban. Inilah yang disebut dengan Islam Nusantara. Coba, definisinya kan bagus kan? Luar biasa, the best, bagus. Tapi begitu dipraktekkan, nyempal, nyimpang. Ini contoh ini ya, ini contoh. Beliau pidato, Kristen Al-Quran itu sama. Artinya apa? Ini diulas di buku Membuka Kedok Tokoh-tokoh Liberal dalam Tubuh NU. Jadi menurut Profesor Dr. Said Agil Sirot, konsep teologi Islam dengan konsep teologi Kristen itu sama. Padahal, ibu-ibu, realitasnya kan tidak sama. Coba, kalau Islam mengajarkan tauhid, la ilaha illallah. Nah, itu. Sementara Kristiani menganut Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Nah, Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 72-73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam, putra Maryam. Siapa yang mengkafirkan? Allah. Ya kan? Kemudian Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Maidah ayat 73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari yang 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Siapa yang mengkafirkan? Allah. Nah, itu.
Tapi menurut Profesor Dr. Said Agil Sirot sama. Padahal realitasnya enggak sama. Nah, ini berarti kan kita dibodohi, itu kan seperti itu, Bu. Jadi padahal definisinya kan bagus, ya kan? Islam yang santun, toleran, ramah. Tapi begitu diaplikasikan liberal. Liberalnya nampak. Ini bahayanya liberal itu. Contoh lagi, kita hidupkan lagi tradisi Karbala. Loh, tradisi Karbala itu kan Syiah Rafidhah. Padahal NU itu kan madhabnya Sunni. Iya kan? Sunni. Akidahnya Sunni. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan berarti kan antara definisi dengan praktek beda. Inilah Islam Nusantara. Nah, itu. Jadi tidak sama antara definisi dan definisinya bagus, tapi begitu dipraktekkan. Nah, contoh lagi, selain NU salah semua. Coba. Padahal definisinya toleran, berakhlak, dan berperadaban. Apakah seperti ini toleran? Enggak. Selain NU salah semua. Yang benar cuma NU saja. Nah, ini kan tidak sesuai dengan definisi Islam Nusantara menurut Profesor Dr. Said Agil Sirot. Nah, ini. Tambah lagi, semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Coba. Ya, coba, Bu. Padahal kalau kita lihat Rasulullah perintahkan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaliful Yahud, khaliful Nasara, khaliful Majusi. Berbedalah kalian dengan Yahudi, berbedalah kalian dengan Nasrani, berbedalah kalian dengan Majusi. Ini perintah. Makanya Rasulullah mengatakan pelihara jenggot, ya kan? Rawatlah kumis, apa namanya? Pelihara jenggot, ya kan? Cukur kumis, ya kan? Nah, itu. Ini untuk membedakan antara Yahudi dan Islam, antara Kristiani dan Islam, antara Majusi dan Islam. Padahal, Bu, Syekh Abdul Qadir Jailani ini yang benar-benar dihormati di kalangan NU. Pakai jenggot apa enggak? Pakai. Terus pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pakai jenggot apa enggak? Pakai. Kemudian Sayyid Maliki, ya kan? Ulama Mekah yang sangat dijadi rujukan Nahdlatul Ulama di Indonesia, Sayyid Maliki pakai jenggot enggak? Pakai. Bahkan Habib-habib kalangan habaib ini semua pakai jenggot. Wali Songo juga pakai jenggot. Tapi kata Profesor Dr. Said Agil Sirot, berjenggot itu mengurangi kecerdasan, geger otaknya. Jadi bukan geger, Bu, otaknya. Semakin panjang jenggot semakin goblok katanya. Ini kan taswif pelecehan, ya kan? Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian muncul lagi, cadar bukan ajaran Islam. Coba, madhab NU itu Imam Syafi'i. Kalau kita buka kitab Al-Um, fikih Imam Syafi'i, cadar itu hukumnya wajib. Itu Imam Syafi'i, ya kan? NU itu madhabnya Imam Syafi'i. Itu fikih Imam Syafi'i menyatakan cadar itu hukumnya wajib. Tapi dia katakan bukan ajaran Islam. Ini kan sudah jauh, sudah, Bu. Penyimpangannya jauh sekali. Kemudian muncul lagi statement, NU nggak usah takut malaikat mungkar dan nangkir. Jadi kalau ditanya man rabbuka, jawab saja saya pengikutnya Hasyim Asy'ari. Coba, antara pertanyaan dan jawaban kan nyimpang. Pertanyaannya man rabbuka, ya kan? Ya kan? Pertanyaannya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Lah kan jawabannya Allah, ya kan? Iya kan? Tapi ini dijawab pengikut Hasyim Asy'ari. Nah, ini kan tidak benar, Bu. Ini. Ya. Nah, yang paling fatal lagi, beliau menyatakan non muslim itu jangan disebut kafir. Padahal kata-kata kafir itu Allah, itu ketetapan Allah. Nah, ini loh, Bu. Berarti ibu-ibu, antara definisi dan
antara definisi dan prakteknya Islam Nusantara itu benar-benar menyimpang. Nah itu. Bahkan ibu-ibu, beliau mengatakan, ini di depan Amzad Mbai, ketua BNPT, ini sebelahnya Profesor Dr. Said Agil Sirot, ditulis di media, PBNU menyatakan, cikal bakal teroris itu rajin sholat malam, rajin puasa, rajin menghafal Quran. Coba Bu, ini kan pelecehan. Coba, ini pelecehan. Mosok orang yang rajin sholat malam, yang itu perintah Allah dan Rasulnya, rajin puasa itu perintah Allah dan Rasulnya, rajin menghafal Quran, ya kan, itu sesuatu hal yang kebaikan. Loh kok disebut teroris? Bahkan sampai dia menyebut Pak Luhut Binsar Panjaitan yang kebetulan orang Kristiani, itu disebut NU cabang Kristen. Nah, ini. Jadi ini benar-benar luar biasa gitu. Bahkan sampai ibu-ibu, beliau menyatakan negara Cina itu bukan negara komunis. Yang negara komunis itu negara Arab. Coba Bu, ini kan kita dibuat bodoh. Padahal ibu-ibu tahu kan, ya kan, di media ada Kongres Partai Komunis Cina, ya kan? Itu Kongres Partai Komunis Cina. Bahkan sampai Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat ketika Kongres Partai Komunis Cina. Kan jelas-jelas itu. Tapi menurut beliau bukan negara komunis. Nah ini kan kita ini dibodoni gitu loh Bu. Padahal Cina itu sudah negara komunis sejak dulu sampai sekarang sudah. Nah itu. Nah habis itu dia katakan jangan umat Islam jangan ganggu politik Cina. Karena Cina itu NU cabang Cina. Nah, itu. Jadi seperti itu. Jangan ganggu politik Cina. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi bahkan sampai ibu-ibu, sampai beliau mengatakan tanpa pasukan Cina tidak ada Indonesia. Itu sejarah dari mana? Dari mana sejarah itu? Padahal ibu-ibu, yang pertama kali mendukung kemerdekaan Republik Indonesia itu mufti dari Palestina, yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, kemudian Syekh Hasan Al-Banna dari Mesir, kemudian didukung lagi oleh pimpinan negara-negara Arab. Itu sejarah. Tidak ada dalam sejarah Indonesia Cina mendukung Indonesia, tidak ada. Tapi sekarang diada-adakan. Ternyata ibu-ibu, tidak tahunya beliau dapat min amplopi bin fulus. Berapa? 100 juta. Jadi 100 juta Bu bisa merubah sejarah. Astagfirullah. Bisa merubah sejarah. Kita prihatin, ya kan? Kita prihatin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya Pak Ridwan Saidi, Allahummajirham, sudah meninggal beliau barusan. Jadi beliau ngungkap ternyata pasukan Cina di Indonesia yang disebut dengan Laskar Cina Poh Antui itu diciptakan oleh penjajah Belanda. Ditugasi untuk mata-matai pribumi. Jadi kalau pribumi itu tidak mau bayar upeti, langsung dibunuh oleh Laskar Cina Poh Antui. Bahkan wanita-wanita pribumi itu diperkosa dengan cara-cara biadab oleh Laskar Cina Poh Antui. Itu loh Bu. Nah kok sekarang Laskar Cina ini mau dijadikan pahlawan oleh Profesor Dr. Said Agil Sirot. Nah ini ibu-ibu bahayanya itu, sekularisme dan liberalisme. Nah ini. Jadi ternyata pasukan Cina yang ada di Indonesia itu benar-benar pengkhianat dan antek penjajah Belanda. Ini sejarah yang benar. Bukan pahlawan, tapi sekarang disebut pahlawan oleh Profesor Dr. Said Agil Sirot. Nah, ibu-ibu, seringkali di media menyatakan mereka berdalih takut Indonesia disuriahkan. Padahal mereka tahu Indonesia sekarang sedang dicinakan, bukan disuriahkan.
tapi dicinakan. Itu yang terjadi. Ya kan? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur. Ada yang nasihati, Bu. Nah, kalau yang nasihati orang Muhammadiyah geger, ya kan? Ini yang ngasih nasihat tokoh NU juga, ya kan? Tokoh NU yaitu Kiai Haji Muhammad Najih Maimun, putranya Mbah Maimun Juber, Rembang, Jawa Tengah. Jadi beliau memberi nasihat. Islam Nusantara itu hadir di saat kaum liberal dan para pembajak akidah ini beranggapan bahwa Islam sekarang dianggap gersang, terkekang, dan kearab-araban. Ini, ada doktrin sesat di balik lahirnya wacana Islam Nusantara itu, kata beliau. Ada misi pluralisme agama, menganggap semua agama sama. Di balik istilah Islam Nusantara itu di samping juga ada tujuan politik tertentu. Apa, Bu? Ya tadi itu, Nasakom jilid 2. Ini nasihat beliau. Jadi yang jelas munculnya Islam Nusantara itu, kata beliau, telah menimbulkan konflik, pendangkalan akidah, taskik, serta menambah iftirak, perpecahan di kalangan umat Islam di Indonesia ini. Nah, yang ngasih nasihat tokoh NU karismatik itu beliau. Bahkan di video yang viral, Bu, itu iki opo dampake karena banyak makan uang haram. Itu kata beliau. Ya kan? Makan uang haram, akhirnya sudah lepas dari yang hak. Sementara Habib Rizik Syihab memberikan nasihat, penolakan umat Islam bukan pada soal nama Islam Nusantara ala NU, atau Islam berkemajuan ala Muhammadiyah, atau Islam kafah, atau Islam hadari, atau Islam madani, atau yang lain-lainnya, kata Habib Rizik Syihab. Tapi pada fakta dan realita bahwa sejumlah pentolan NU via Islam Nusantara secara terbuka mengembangkan ajaran sesat, kata Habib Rizik Syihab, dalam bentuk menolak syariat, menista khilafah, lalu benci Arab, dan memuji-muji Cina komunis. Ini, Bu. Kemudian mengarab-arabkan ajaran Islam, memperolok-olok cadar, jubah, gamis, sorban, dan jenggot, serta menghina habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Lalu membela kepemimpinan kafir, dalam hal ini Ahok, ya kan? Ahok dibela di tengah umat Islam, dan mereka juga pro Israel. Ini, Bu. Jadi seperti itu. Ini nasihat dari dua tokoh, ya kan? Yang cukup karismatik di kalangan Nahdlatul Ulama. Bahkan ibu-ibu, ada 3 logika sederhana tentang kesesatan Islam Nusantara itu. Yang pertama, Islam itu kan sudah sempurna sejak Yaumil Jum'ah, hari Jum'ah, ketika Rasulullah berada di padang Arafah. Saat itu Rasulullah naik unta, Yaumil Jum'ah. Nah, itu kan Rasulullah lagi melaksanakan ritual haji. Sambil nunggu tenggelamnya matahari, kan Rasulullah akan berangkat menuju Musdalifah. Nah itu. Nah, saat Rasulullah menunggu terbenamnya matahari ini, turun wahyu yang terakhir. Itu bisa dilihat dalam surah Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agama bagimu, telah kucukupkan nikmatku untukmu, wa raditu lakum Islam madina, dan telah kuridhoi Islam ini sebagai agamamu. Artinya apa? Sejak itu Islam sudah sempurna. Jadi, Bu, kita ini terhadap Islam ini tinggal copy paste amalkan, dan tidak perlu direvisi, tidak perlu diedit. Copy paste langsung amalkan. Seperti itu. Karena Islam sudah sempurna. Nah, ini logika sederhana untuk menghadapi kesesatan Islam Nusantara. Kemudian yang kedua, Islam ini sudah bersifat universal, syamil,
dan global, ya kan? Islam Nusantara mencoba untuk menurunkan derajatnya dari yang sudah mengglobal khusus untuk Indonesia saja. Kan berarti mengecilkan. Padahal Islam ini rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah, oleh ini tadi Islam Nusantara dikecilkan lagi hanya untuk lingkup Indonesia saja. Nah, jadi inilah logika sederhana untuk menghadapi kesesatan Islam Nusantara. Kemudian yang ketiga, Islam Nusantara itu katanya toleran, cinta damai, bla 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 bla. Ya kan? Padahal berarti Bu ya, berarti kalau dia katakan Islam Nusantara itu toleran, cinta damai dan sebagainya, berarti Islam yang dibawa Rasulullah itu tidak cinta damai dan tidak toleran karena merevisi lagi, ya kan? Berarti ini kan pelecehan terhadap Rasulullah SAW, taswih. Ini. Jadi seperti itu. Jadi bahkan sampai Profesor Hamid Fahmi Jarkasi. Jadi beliau adalah Ketua Umum MIUMI, ya. Jadi Majelis Ulama Muda Indonesia, dan beliau juga Direktur Pascasarjana Pondok Pesantren Gontor. Nah, ini. Jadi beliau mengatakan sekarang umat Islam itu digiring untuk toleran terhadap perbedaan, aliran-aliran sesat dan sebagainya. Sekaligus ternyata umat Islam mau diadu domba. Ini Bu, umat Islam diadu domba. Jadi seperti itu, didorong agar toleran pada yang lain, tapi sekaligus ya disuruh untuk merusak akidah Islam dan diadu domba. Inilah yang terjadi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 381, beliau memberikan rusaknya penguasa karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama karena hubbud dunya, kecintaannya pada dunia dan kedudukan, ya kan? Dan barang siapa yang dikuasai oleh ambisi duniawi, mereka tidak akan mampu mengurus rakyat kecil. Nah, ini apalagi penguasanya. Makanya Allah lah tempat meminta segala persoalan. Itu kata Imam Al-Ghazali. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah mengatakan, jadi ulama itu ulama yang paling jahat di kolong bumi ini, ya kan? Manusia yang paling jahat di kolong bumi ini. Jadi ulama itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, dengan ucapannya dia ngajak ke surga, dengan perbuatannya dia ngajak ke neraka. Itulah ulama Bahkan Buya Hamka juga menegaskan, rusaknya rakyat karena rusaknya penguasa, rusaknya penguasa karena rusaknya ulama, rusaknya ulama karena hubbud dunya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu MH Ainun Najib memberikan satu statement danger, waspadalah, umat Islam sedang diadu domba. Umat Islam sedang diadu domba. Ini Bu. Jadi benar-benar sekuler dan radikal dan liberal ini luar biasa. Sehingga akhirnya beliau menagih janji ke Menteri Keuangan untuk memecah belah umat Islam di Indonesia itu dibiayai 20 triliun. Nah, 1,5 triliun itu ditagih oleh PBNU. Padahal ini proyek untuk memecah belah umat Islam. 1,5 triliun ditagih dan akhirnya dikasih katanya. Nah ini, sehingga akhirnya MH Ainun Najib menyatakan ketika HTI FPI dibubarkan, NU dapat 1,5 triliun, 1,5 triliun. Dan itulah pecah belah divide et impera yang luar biasa di rezim sekarang ini. Itu. Inilah yang diungkap oleh MH Ainun Najib. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi inilah strategi Barat untuk melemahkan umat Islam di Indonesia ini, yaitu dengan cara umat Islam
pecah-pecah. Ada Islam fundamentalis, ada Islam tradisional, ada Islam modernis, ada Islam sekuler. Kemudian diadu domba. Nah ini. Nah ibu-ibu, bahkan Barat ini memberikan statement ciri Islam fundamentalis, yaitu yang pertama, mereka yang digerakkan oleh kebencian yang mendalam terhadap Barat. Yang kedua, mereka yang bertekad mengembalikan peradaban Islam al-hadrah Islamiyah masa lalu dengan membangkitkan kembali masa lalu itu. Yang ketiga, mereka bertujuan untuk tatbiqus syariah, menerapkan syariat Islam. Yang keempat, mereka tidak pernah berhenti mempropagandakan bahwa Islam adalah agama dan negara. Gitu. Yang kelima, mereka menjadikan masa lalu itu sebagai petunjuk untuk masa depan. Nah, jadi ini disebut Islam fundamentalis, atau yang sekarang disebut Islam radikal. Nah, jadi intinya Islam fundamentalis diadu dengan Islam tradisional, diadu dengan Islam modernis, diadu dengan Islam sekuler. Ini terjadi adu domba. Makanya ibu-ibu, ini ada sebuah karikatur. Ini karikatur. Lagi godok, apa ini bro? Kok busuk bener baunya? Nah, akhirnya yang temannya jawab, jangan khawatir, supaya untuk menghilangkan bau busuk itu, ku tutup bau busuknya dengan agama. Ini loh Bu. Jadi ibu-ibu, padahal Indonesia itu problem yang terbesar korupsi, menggurita, ya kan? Habis itu perebutan kekuasaan, isu sara, ya kan? Nah ini ditutup supaya problem yang berat itu tadi tidak dijadikan bulan-bulanan oleh rakyat, ditutup dengan radikal teroris. Padahal problem bangsa itu ini, korupsi, merajalela, menggurita, ya kan? Ini problem. Tapi untuk nutupi, umat Islam harus dikasih stigma radikal, teroris. Makanya seperti ini, untuk menghilangkan problem bangsa yang sebenarnya ini. Inilah karikatur. Makanya Ibnu Rus menegaskan, jika engkau ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah segala sesuatu yang batil itu dengan kemasan agama. Jadi untuk menghipnotis orang bodoh, ibu ya, bungkuslah sesuatu yang batil itu dengan kemasan agama. Makanya jangan kaget, Ahok pakai sorban, pakai baju takwa, pakai kopiah. Haritano, ya kan, yang pemilik Indomaret seluruh Indonesia, padahal dia Kristen radikal, dia pakai sorban, pakai kopiah, pakai keluar masuk pesantren. Nah, keluar masuk pesantren yang dibawa 1 miliar per pesantren. Itu loh Bu. Astagfirullah. Ya kan? Jadi ini, jadi dibungkus dengan agama. Ya. Supaya apa? Supaya orang-orang bodoh itu, jadi umat Islam itu dianggap bodoh oleh mereka Bu. Supaya umat Islam itu terhipnotis dengan casing ini. Nah, casingnya ini. Karena apa? Itu pernah dijalankan oleh Lee Kuan Yew, Singapura. Loh, Singapura itu dulu 93% Muslim, Melayu. Nah, Cina minoritas. Akhirnya apa yang terjadi? Lee Kuan Yew pakai baju takwa, pakai kopiah. Nah, umat Islam terhipnotis. Ini calon pemimpinku kok bagus ya. Nggak tahunya dia Cina, ya kan? Akhirnya umat Islam Melayu milih Lee Kuan Yew. Sudah, begitu beliau jadi Perdana Menteri, langsung umat Islam disingkirkan. Sekarang umat Islam Singapura
tinggal 15%. Dulu 93%. Itu loh Bu. Makanya jangan umat Islam itu jangan lihat casingnya, itu loh Bu. Kadang-kadang kan lihat sorban, wah sudah, ya kan, sudah terhipnotis seperti itu. Nah ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan Ustadz Abdul Qadir Jailani, Allahumma yarham, sudah meninggal beliau. Beliau mantan anggota DPR RI tahun 99 sampai 2004. Pada awal pemerintahan Jokowi, Ahok menghina surah Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu. Tapi pada akhir pemerintahan Jokowi tahap pertama, ya kan, periode pertama, oknum Banser membakar bendera Tauhid di Tasikmalaya. Ini Ustadz Abdul Qadir Jailani, Allahumma yarham, sampai memberikan statement, apakah rezim ini akan membiarkan NKRI menjadi seperti rezim komunis Cina yang membakar Al-Quran diambil dari rumah-rumah kaum muslimin Uighur. Apakah nanti Indonesia seperti itu? Sampai bendera Tauhid, bendera Rasulullah dibakar oleh oknum Banser. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya Majelis Ulama menegaskan yang dibakar oleh oknum Banser itu adalah bendera Tauhid, bendera Rasulullah. Karena di situ tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kata Ketua Banser, yaitu Pak Yakut Kumas yang sekarang jadi Menteri Agama, ketika beliau jadi Ketua Banser menyatakan itu bendera ini kalau bacanya Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi bahasa Arab dibaca bahasa Indonesia. Padahal tidak ada tulisan bahasa Indonesia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini loh Bu yang dibakar. Tidak ada tulisan Hizbut Tahrir. Tapi tetap Ketua Banser, yaitu Pak Yakut Kumas yang sekarang jadi Menteri Agama, itu Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dibaca Hizbut Tahrir Indonesia. Padahal Bu, bendera Hizbut Tahrir itu ada tulisan Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia. Ini tidak ada, tapi tetap dibaca. Astagfirullah. Akhirnya ibu-ibu, oknum Banser itu langsung divonis oleh hakim 10 hari penjara, bayar denda Rp2.000 seperti bayar parkir. Vonisnya cuma 2 hari penjara, denda Rp2.000. Sementara di Nganjuk ada konflik pesilat, ya, sampai terjadilah pembakaran bendera NU. Bendera NU dibakar. Akhirnya ditangkap oleh polisi sampai ke persidangan, langsung diputus 5 tahun penjara. Berarti bendera NU dengan bendera Rasulullah lebih tinggi bendera NU. Astagfirullah. Miris kita Bu, miris kita. Ya inilah Indonesia kekinian. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan ibu-ibu minta, PBNU minta pemerintah segera melarang Wahabi di Indonesia. Ini lembaga dakwah, dakwah PBNU, lembaga dakwahnya NU, LDNU, minta kepada pemerintah untuk segera melarang paham Wahabi di Indonesia. Dan pemerintah minta supaya melarang kegiatan hijrah fest dan hijab fest. Bu, orang yang dulunya maksiat terus hijrah menjadi baik, ini lembaga dakwah NU tidak senang seperti itu, tidak mau, harus dilarang. Berarti kan kalau dilarang, sing maksiat tetap maksiat, tidak boleh hijrah, tidak boleh. Kemudian hijab fest, ini kan banyak orang sekarang sudah kepingin hijab, ya kan? Tidak boleh sama lembaga dakwah NU, tidak boleh.
Ya. Ini kan aneh gitu loh, Bu. Wong Islam tapi memusuhi Islam. Nah ini. Akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir memberikan statement, ada yang merasa madhabnya besar lalu ingin menguasai seluruh umat Islam di Indonesia dan negara. Ini kan apa, Bu? Kritik. Ada yang merasa besar sampai-sampai negara mau dikuasai, umat Islam mau dikuasai semuanya. Nah, itu. Nah, akhirnya Profesor Din Samsudin juga ikut memberikan nasihat. Ayo, ya kan? Ayo, mbok jiwa-jiwa tasamuh, saling menghormati, tumbuhkan wasatiyah, sifat tengah. Jangan memusuhi yang lain, ya kan? Kecuali kalau sesat, kan gitu kan? Baru diberi nasihat. Ini enggak. Ini podo-podo ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah ibu-ibu, begitu Profesor Haidar Nasir dan Profesor Din Samsudin memberi nasihat, langsung, padahal kita lihat kan di Indonesia sekarang, Bu, sampai Imam Bonjol dituduh Wahabi, Kiai Haji Agus Salim dituduh Wahabi, Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah dituduh Wahabi, Syekh Hasan pendiri Persis dituduh Wahabi. Bahkan Syekh Ahmad Surkati pendiri Persis, pendiri Al-Irsyad dituduh Wahabi. Buya Hamka dituduh Wahabi. Buya Natsir, Pak Natsir pencetus NKRI dituduh Wahabi. Jadi kabeh Wahabi kabeh. Nah itu. Jadi minta supaya Wahabi dihilangkan dari Indonesia. Padahal ini pendiri bangsa. Ya kan? Padahal tokoh-tokoh ini pendiri bangsa ini, Bu. The founding father. Akhirnya ibu-ibu kalau ditanya apa Wahabi, ya gak ngerti. Ya kan? Nah, ibu-ibu, alhamdulillah mantan mufti besar Arab Saudi yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz rahimahullah. Nah, kalau yang ngomong apa itu Wahabi itu orang Saudi, itu kan pas, Bu. Tapi kalau yang ngomong apa itu Wahabi orang Indonesia nggak pas, ya kan? Karena yang dituduh kan Saudi, ya kan? Sampai-sampai ada seorang kiai menyatakan nanti kalau umroh nyampe di Bandara Jeddah, jangan sekali-kali mau menerima buku-buku gratis, karena itu Wahabi, katanya. Padahal itu buku manasik. Ya kan? Tapi sudah a priori dulu, sudah seudon dulu. Padahal itu buku manasik terjemahan bahasa Indonesia, manasik Rasulullah SAW untuk umroh, ya kan? Itu Wahabi jangan diterima. Astagfirullah. Bahkan sampai Bu, ini istilahnya sudah jahil, sudah Bu. Ada seorang kiai menyatakan jangan sholat subuh di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, karena itu Wahabi. Tidak pakai kunut. Kan eman, akhirnya sholatnya di hotel. Eman, Bu. Kita sholat di Masjidil Haram itu nilai pahalanya 100.000 kali. Kita sholat di Masjid Nabawi 1.000 kali. Kalau di Masjidil Aqsa 500 kali pahalanya daripada sholat di Indonesia. Kan eman sholat di hotel, gara-gara itu di fitnah yang tidak ada dasar itu, Bu. Nah, akhirnya ibu-ibu, Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz rahimahullah, beliau mantan mufti Arab besar Saudi Arabia, kibarul ulama Saudiyah, beliau menyampaikan Wahabi itu sebenarnya adalah julukan yang mulia, kata beliau. Jadi menunjukkan bahwa barang siapa yang dijuluki dengan gelaran tersebut, maka dia adalah ahli tauhid. Itu loh, Bu. Jadi kata Syekh bin Baz, Wahabi itu adalah ahli tauhid dan termasuk ahli ikhlas, ya kan? Ya.
serta termasuk orang-orang yang melarang dari kesyirikan, melarang dari penyembahan kepada kuburan-kuburan, pohon-pohon, batu-batu, patung-patung, serta berhala. Itu. Inilah asal-usul penamaan dan julukan, yaitu merupakan penisbahan kepada Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Hambali. Itu. Seorang dai ilallah, ngajak kepada Allah. Beliau membesarkan negeri Najd, belajar dari negeri Najd, kemudian melakukan perjalanan ke Mekah, Madinah, Irak, dan Aqsa untuk mengambil ilmu dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri-negeri tersebut. Kemudian beliau kembali ke Najd. Beliau mendapati keadaan umat Islam berada dalam kongkongan kejahilan, jahil, itu, bodoh, beribadah kepada kuburan-kuburan, hulu, berlebihan, ekstrim terhadapnya, kesyirikan kepada Allah, memanggil-manggil, berdoa kepada orang mati. Nah itu, beristighosah kepada orang mati dan membina bangunan di atas kuburan. Nah ini, dari maka beliau pun akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, akhirnya beliau berdakwah ilallah, ngajak orang yang jahil ini tadi kepada jalan Allah. Itulah Wahabi. Itu loh, Bu. Ya. Tapi di Indonesia kan beda lagi. Nah, itu. Ya kan? Beda lagi. Pokoknya musuh sudah. Nah, anehnya, Bu, ya, anehnya. Mereka ini kan melarang Wahabi. Tapi kok umrohnya ke Saudi? Hajinya ke Saudi. Kan aneh. Nah kalau benci sama Wahabi ya wis gak usah, iya kan? Nah itu gaya dewe. Nah ini, Bu, kadang-kadang kita prihatin ini. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersyukur, alhamdulillah. Yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub MA, Allahumma yarham. Beliau ini adalah Imam Masjid Besar Istiqlal. Beliau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat. Beliau Rais Suriah PBNO bidang fatwa. Dan beliau alumni Universitas King Saud Saudi Arabia. Akhirnya nulis buku Titik Temu Wahabi dan NU. Alhamdulillah, Bu, ada orang yang ngasih nasihat. Ya, ada Syekh Hasyim Asy'ari dulu ngambil ilmu di Mekah, ya tempatnya Wahabi, ya kan? Kiai Haji Ahmad Dahlan juga ke Mekah. Oh, Bu, sak perguruan, ya kan? Ya toko Wahabi kabeh, Bu, ya kan? Jadi itulah kadang-kadang, Bu, kadang-kadang kita dibuat bodoh, itu, ya kan? Ini pendiri NU itu dulu ngajinya di Mekah, ya kan? Bukan ke India, ya kan? Tapi ke Mekah. Nah, itu. Jadi seperti itu. Mohon maaf, ada yang dari India. Ya, mohon maaf, bukan. Ini India yang Hindu ya, Bu, ya, bukan India yang Muslim. Tapi India yang Muslim Pakistan, Bu, ya. Pakistan, paling banyak di Pakistan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Wahabi dan NU adalah dua keluarga besar, kata beliau, dari umat Islam yang harus saling mendukung. Membenturkan keduanya sama saja kita menjadi relawan gratis bagi Zionis Yahudi, gitu loh, Bu. Jadi kalau kita membenci Wahabi, itu sama saja kita jadi relawannya Yahudi, gitu loh, Bu. Seperti itu. Ini nasihat dari Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub MA. Beliau Rais Am PBNO bidang fatwa. Nah, ini. Alhamdulillah, kalau orang dalam NU sendiri yang mengkritik enak, aman, Bu. Tapi kalau yang ngeritik wong Persis, wah geger. Apalagi wong Al Irsyad tambah geger. Nah, ini. Alhamdulillah. Nah, akhirnya ketemu kan? Buya Hamka akhirnya membongkar. Kalau ada orang memvonis sesat terhadap Wahabi, berarti dia itu adalah ujung tombak
untuk melempangkan kolonialisme Cina. Itu loh Bu. Jadi kolonialisme. Nah sekarang Indonesia dijajah Cina. Jadi kalau ada orang yang memusuhi Wahabi, itu berarti untuk membantu imperialisme Cina di Indonesia. Jadi akhirnya ketemu Bu jawabannya. Ini yang membongkar adalah Buya Hamka. Jadi semua kolonialisme, gurita kolonialisme itu pasti memusuhi Wahabi. Kenapa? Wahabi itu ngajarkan tauhid. Ya, tauhid dan sunnah. Nah Bu, kalau sudah umat Islam itu tauhid dan sunnahnya kuat, itu Bu ditakuti. Itu yang ditakuti oleh penjajah. Nah, jadi seperti itu, ibu-ibu. Nah, alhamdulillah ibu-ibu, apa yang diminta oleh LDNO, Lembaga Dakwah NU, langsung ibu-ibu, dua nasihat dari Profesor Haidar Nasir dan Profesor Din Samsudin, alhamdulillah direspon oleh Sekjen PBNU Kiai Haji Saifullah Yusuf, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur. Beliau Sekjen PBNU sekarang. Ketuanya kan Kiai Haji Yahya Stakuf. Nah itu. Nah akhirnya PBNU menganulir pernyataan Lembaga Dakwah PBNU tentang pelarangan Wahabi dan hijrah fes. Jadi itu bukan, ini surat resmi Bu, ditandatangani oleh Ketua PBNU yang baru, yaitu Kiai Haji Yahya Stakuf, dan Sekjennya, yaitu Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf. Jadi apa yang disampaikan Lembaga Dakwah NU itu tidak ada hubungan dengan PBNU. Jadi belum ada koordinasi. Tidak bisa dijadikan rujukan. Alhamdulillah Bu. Akhirnya sekarang sudah clear sudah. Jadi artinya PBNU itu, dan makanya Gus Baha itu kan sempat nasihati, ojo nemen-nemen karo Wahabi, ya kan? Wahabi ki ono benere, ya kan? Jadi seperti itu, ojo disalahno kabeh gitu. Jadi cobalah kita bersatu pada hal-hal yang sudah kita sepakati. Jadi seperti itu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Itu tadi bagi ormas, Bu. Bagi ormas. Nah, ibu-ibu, ini bahaya sekularisasi dan liberalisasi. Justru yang mengungkap ini Menteri Agama kita yang baru, Pak Yakut Kumas, ketika acara yaitu podcast yang dipresenteri oleh Deddy Kobuser. Ditanya ya Menteri Agama tentang masalah Islam. Nah itu. Jadi Menteri Agama kita menyatakan Islam itu dari tanah Arab. Itu Bu. Dan Islam itu agama pendatang. Nah ini Bu. Sehingga akhirnya geger kan? Ya kan? Geger. Loh kok kualitas keagamaan Menteri Agama kita kok seperti itu gitu loh Bu. Ya kan? Kan mantan ketua Banser, lulusan SMA. Ya kan? Ini Bu. Jadi akhirnya Habib Rizik Syihab langsung mengomentari. Kok Menteri Agama kita mengatakan Islam itu agama bangsa Arab, agama pendatang di Indonesia? Kata Habib Rizik Syihab, ini dangkal pengetahuan Menteri Agama kita yang sekarang ini, dangkal sekali dan sangat dangkal sekali. Padahal kita ini Islam itu agama langit, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Agama samawi,
agama langit. Jadi Islam itu datangnya dari Allah, ya kan? Dan bumi ini ciptaan Allah, milik Allah. Nah, itu. Jadi dimanapun Islam tidak pernah, ya dimanapun Islam yang hadir di atas muka bumi ini, Islam tidak akan pernah jadi pendatang, ya kan? Karena Islam itu agamanya Allah dan bumi ini ciptaan Allah. Jadi Islam itu akan selalu jadi pribumi di bumi manapun yang milik Allah. Itu Ibu. Jadi Rasulullah itu diutus itu bukan untuk mengislamkan bangsa Arab saja. Islam itu didakwakan oleh seluruh alam. Jadi Islam itu bukan agama Arab. Islam itu rahmatan lil alamin. Itu loh, Bro. Berarti pengetahuan Menteri Agama kita ini benar-benar sangat dangkal sekali. Dia menyatakan Islam itu agama pendatang, agamanya bangsa Arab katanya. Ini kan sudah nemen itu, Ibu. Dangkal sekali pengetahuan agamanya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi solusinya, ibu-ibu, untuk menghadapi tadi tantangan sekularisasi dan liberalisasi yang terutama berdampak bagi ormas-ormas Islam. Kuncinya umat Islam harus bersatu. Pasti menang. Ya. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun wal furqah adabun. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah adab. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Bahkan Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian semuanya bergantung pada tali agama Allah. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Kita disuruh bersatu pada tali agama Allah, yaitu adinul haq, adinul Islam. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Jadi Allah dan Rasulnya menyeru kita untuk bersatu. Alhamdulillah, ibu-ibu, dimulai dari Jawa Timur, dimotori oleh Kiai Haji Dr. Sa'ad Ibrahim, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar, pimpinan wilayah NU Jawa Timur, mulai bersatu. Alhamdulillah. Bahkan Kokam sama Banser mau disatukan. Alhamdulillah, gayung bersambut. Inspirasinya dari Jawa Timur. Alhamdulillah, Kiai Haji Yahya Stakuf, pimpinan PBNU yang baru, langsung silaturahmi ke gedung PP Pusat Muhammadiyah, diterima oleh Profesor Haidar Nasir. Alhamdulillah, di tingkat daerah seruan bersatu, kemudian di tingkat pusat juga seruan bersatu. Insya Allah, Bu, kalau NU Muhammadiyah bersatu, insya Allah problem-problem bangsa ini akan terselesaikan. Insya Allah, ya kan? Insya Allah. Kita optimis, Bu. Kita optimis, itu. Optimis. Dan insya Allah, Bu, kita bisa melihat, ya kan? Ibu-ibu lihat sendiri kan? Insya Allah, mudah-mudahan ini Allah wujudkan, Allah berikan kemenangan. Jadi Jawa Timur mulai dari Bu Khofifah, ya, Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, beliau Ketua Muslimat NU Pusat, ya kan? Muslimat NU bersama dengan Gus Durian, yaitu Mbak Yeni Wahid, putrinya Gus Dur, mendukung Pak Anies Baswedan. Nah, itu. Alhamdulillah. Jadi insya Allah, Bu. Nah, dan bahkan alhamdulillah, ibu-ibu dari Muhammadiyah, dari semua ormas-ormas Islam, semuanya ingin supaya Bapak Anies Baswedan benar-benar memimpin Indonesia ke depan, insya Allah. Makanya ibu-ibu terus, dan insya Allah tanggal 28 Januari, hari Sabtu itu, Bu, ya, hari Sabtu kalau tidak salah itu, iya 28 itu hari Sabtu kalau tidak salah, ya 28 itu jam 15.00 Pak Anies Baswedan naik helikopter, insya Allah naik helikopter dari Madura ke Malang, Abdurrahman Saleh. Jadi insya Allah
beliau rondonnya, ya kan? Rondonnya itu dari bandara menuju ke pimpinan pusat Muhammadiyah yang sekarang, ya kan? Masuk jajaran pimpinan pusat. Yang dulu jadi PW, dulu pimpinan wilayah, sekarang jadi pimpinan pusat, ya kan? Jadi insya Allah Pak Anies dari bandara menuju rumahnya Kiai Haji Dr. Saad Ibrahim di Sengkaling, ya, nah itu Sengkaling Batu itu. Jadi insya Allah beliau akan silaturahmi ke Pak Saad Ibrahim. Habis itu beliau silaturahmi ke sebuah pondok pesantren, ya kan? Terus kemudian beliau langsung melanjutkan perjalanan lagi. Jadi ini benar-benar Pak Anies akan disambut oleh warga, mudah-mudahan seluruh Jawa Timur ini, Bu, ya, di Malang, dan kita akan hijaukan, kata putihkan apa hijaukan itu, ya kan, Bandara Abdurrahman Saleh, insya Allah. Jadi nanti mudah-mudahan ibu-ibu, kalau nanti dari Bangil ada yang ya kan, satu base gitu ya, ya kan, ya, nanti langsung ke bandara. Nanti kita kontak-kontak aja, Bu. Connect lewat WA. Kira-kira nyampenya di Bandara Abdurrahman Saleh itu jam berapa gitu, nanti kita kabari. Dan insya Allah nanti kita akan standby di Bandara Abdurrahman Saleh. Jadi yang penting kita berdiri saja, Bu, itu, Bu, ya. Kita niati ini jihad, ya, Bu, ya. Karena apa? Memilih pemimpin itu masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Berarti ini kan jihad untuk memperjuangkan pemimpin ideologis, gitu kan? Pemimpin ideologis. Jadi kita ingin bukan sistem, Bu, ya, bukan sistem demokrasi yang kita junjung, tapi kita memilih pemimpin Islam yang amanah, ya kan? Yang bisa menyatukan Indonesia ini. Alhamdulillah, Bu, Pak Anies ketika di Papua, Masya Allah, luar biasa kan? Beda dengan Ganjar, ya kan? Padahal Ganjar pakai pakai Zoom, ya kan? Marah semua itu. Orang-orang Papua marah, keluar semua itu, Bu. Nah, begitu Pak Anies, Masya Allah, dapat penghormatan adat Papua, ya kan? Nah, itu luar biasa. Bahkan sampai tokoh-tokoh separatis OPM, kalau Pak Anies jadi, kami akan kembali ke NKRI. Luar biasa, Bu. Bahkan ibu-ibu, begitu Pak Anies ke Aceh, itu kan pertama gaungnya kan akan di stop, ya. Tidak tahunya, ya Allah, beludak itu di bandara itu, Bu. Di bandara Aceh itu kan, ya kan, beludak itu penyambutan terhadap Pak Anies. Jadi berbeda dengan apa yang media. Di media Pak Anies akan dihadang, ya kan. Tidak tahunya itu cuma hoax, ya kan. Tidak tahunya penyambutan Aceh luar biasa. Bahkan tokoh Aceh, tokoh GAM itu langsung mengalungkan istilahnya adat Aceh kepada Pak Anies. Itu ditambah dengan topi model kerajaan itu dari Aceh. Jadi insya Allah, Bu, mudah-mudahan Indonesia akan bersatu lagi, baik Aceh, Papua, ya kan. Insya Allah, kan sekarang terpecah, ya kan, pecah belah, Bu, sudah rusak sudah di Indonesia ini, ya. Saya kira gitu, ibu-ibu. Mungkin ada ya 10 menit gitu tanya jawab. Tapi sebetulnya, Bu, saya laporannya, lupa sampai saya. Laporannya perlu ini, Bu, karena tanggung jawab ini. Dikira nanti diseleb. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah tahun 2022, alhamdulillah kita menyerahkan amanah untuk Palestina itu sebesar 50 juta rupiah. Alhamdulillah itu kita serahkan tanggal 21 April 2022. Itu sebesar 50 juta rupiah. Dan alhamdulillah ibu-ibu dibuat untuk paket makan takjil selama bulan Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan itu kita memberikan iftar shaim.
Jadi dana 50 juta rupiah itu untuk program Iftar Shaim, buka puasa bersama umat Islam Palestina dan termasuk keluarga syuhada. Nah itu Bu. Nah ini ibu-ibu, ini sudah anunya Bang Onim, Abdullah Onim. Jadi di sana Bu, ayamnya gede-gede Bu, ya kan, jumbo-jumbo ini, ya kan. Ini apa? Nasi apa Bu? Nasi mandi, biryani. Ini nasi biryani. Nah ini. Nah ini ibu-ibu takjil berkah gratis. Nah, ini. Alhamdulillah 50 juta rupiah itu selama. Kemudian ibu-ibu kita serahkan kemarin ketika saya di Solo, ya Bu, kita serahkan amanah dari ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Ilmi 10.500.000 rupiah. Itu. Kita serahkan karena kebetulan saya diminta untuk mendampingi untuk tablik akbar untuk solidaritas Palestina selama 4 hari di Solo, keliling antar masjid. Dan alhamdulillah dijaga, diamankan oleh Kopassus. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu, ini alhamdulillah sudah untuk program musim dingin. Langsung saya dikasih videonya, itu Bu ya. Jadi ini langsung kita dikasih videonya, ibu-ibu. Bu, tahun 2022 kita tidak pernah melihat berita ini Bu. Tapi ternyata di Palestina terjadi seperti ini 2022. Kan kita tidak dapat info itu. Nah ini Bu, ternyata ini update 2022. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini tadi saya diberikan video dari utusan dari Syekh Dr. Mahmud Syarif, ulama di Gaza Palestina, dan beliau mengucapkan jazakillah khair kepada ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Ilmi yang telah mengumpulkan malnya untuk jihad bil mal, dan mudah-mudahan semuanya dicatat di sisi Allah sebagai amal soleh dan mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumil kiamah. Dan mudah-mudahan ibu-ibu, insya Allah ini yang bisa kita perbuat. Dan ibu-ibu, kita sampai terakhir sampai bulan Januari 2023 ini, dana yang kita sampaikan untuk Gaza Palestina itu sudah 1.196.350.000 rupiah. Itu yang sudah kita sampaikan sampai bulan Januari 2023. Ya, jadi yang sudah kita sampaikan baik itu lewat Ustadz Abdullah Onim dan lewat Syekh Dr. Mahmud Syarif dari Aca ini. Aca itu aku cinta Aqsa, ya kan? Amal cinta Aqsa itu sudah kita serahkan semuanya dengan sejumlah 1.196.350.000 rupiah. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumil kiamah. Ya. Saya kira itu ibu-ibu yang perlu saya sampaikan laporannya, dan mungkin ada pertanyaan 5 menit, monggo silakan. Ya. Oh ya, ditutup dulu. Mari kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.